Kini mereka bisa turun dengan bebas membawa Putri Isabel kembali ke Cloister. Namun tugas tersebut diserahkan kepada Jack karena Elmond memutuskan untuk tetap tinggal merebut mahkota ajaib demi menggagalkan rencana Roderick. Dan selain itu, karena keberanian dan kecerdikan, Jack kini diangkat sebagai anggota pengawal kerajaan. Pada malam harinya, Jack dan Isabel telah mencapai setengah perjalanan. Jack membuat pengakuan cinta dan mereka pun menikmati pemandangan Cloister yang begitu bercahaya tanpa menyadari bahwa di bawah sana para prajurit sedang melakukan penebangan. Beberapa waktu sebelumnya, raksasa yang mendarat membuat semua warga panik. Peristiwa tersebut sekaligus meyakinkan sang raja bahwa raksasa tidak hanya sekedar legenda, dan dengan berat hati Raja Bramwell memutuskan untuk menebang pohon kacang demi keselamatan rakyatnya. You heard your king? We cut it down! Saat fajar, akhirnya pasukan raksasa tiba di tepi Gantua. Velen yang mencium aroma manusia membiarkan Roderick berlagak bagai penguasa dunia. Lalu tiba-tiba saja Elmond muncul dan memulai serangan. Suara Roderick tidak terdengar, sehingga tak ada satu raksasa pun yang menolongnya. Kemudian ketika pengkhianat itu mati, Jenderal Velen segera merebut mahkota ajaib dan menjadi raja kaum raksasa. Namun ketika serangan akan dimulai, pasukan Raja Bramwell telah berhasil menebang pohon kacang. Jack dan Isabel mendarat dengan selamat. Tuan Putri menemui sang raja untuk menceritakan semuanya, terutama tentang pengkhianatan Roderick. Merasa sadar diri, Jack pun mundur perlahan setelah menerima hadiah dari sang raja. Pemuda itu pun harus berlapang dada mengucapkan selamat tinggal pada Tuan Putri. Tumbangnya pohon kacang tidak memupuskan harapan Velen karena kepala satunya, yaitu Fionn, menemukan kantong berisi kacang ajaib. Apakah kalian siap, saudara-saudaraku? Bersamaan dengan tumbuhnya pohon kacang, sang jenderal memerintahkan 4 komandannya, Vi, Fai, Fu, dan Pham. Are you ready, my brother? Here comes the thunder. Kembali ke Jack, menyadari para raksasa datang, segera dia menyusul rombongan raja untuk memberikan peringatan. Namun sepertinya itu terlambat, seluruh daratan telah bergetar, menandakan serangan kaum raksasa telah dimulai. It's good to be back. Ternyata Elmond juga berhasil selamat dan untungnya pria itu telah mempersiapkan pasukan untuk bertempur. Melihat kondisi yang semakin gawat, Raja Bramwell meminta putrinya untuk ke ruangan rahasia dan menyalakan mercusuar untuk memperingatkan kerajaan-kerajaan lain. Isabel tidak sendiri, ada Jack yang menemani. Sementara itu, Velen yang tenggelam di danau minyak berhasil bertahan selagi kepemimpinan dipegang oleh Pham. Raksasa itu menemukan jalan untuk menyelinap ke dalam istana.
Selagi Raja Bramwell dan pasukannya menahan gempuran-gempuran dahsyat para raksasa, Jack dan Isabel diserang oleh Fallon. Raksasa itu benar-benar mengamuk dan berbeda dari raksasa-raksasa lain, Fallon lebih cerdas dan lebih awas. Jack yang nyaris pasrah akhirnya mengingat sesuatu, yaitu kacang ajaib yang selama ini disimpan di dalam kalungnya. Jembatan telah diruntuhkan, gerbang berhasil dihancurkan. Kini para raksasa bersiap untuk memakan, namun tiba-tiba saja mereka menyaksikan pemandangan pohon kacang yang menghancurkan istana dan seketika bertekuk lutut. Sejak saat itu, Raja membuat peraturan baru bahwa keluarga kerajaan boleh menikah dengan keturunan yang bukan bangsawan. Jack dan Isabel menikah, lalu beberapa tahun kemudian mereka menceritakan kisah para raksasa kepada anak-anak. Film pun ditutup dengan menampilkan mahkota Raja Erik yang telah dimodifikasi sedemikian rupa diiringi dengan ragam kisah-kisah legenda. Lalu ditampilkan kehidupan modern di masa kini. Mahkota tersebut disimpan dengan aman di Menara London, sementara para raksasa, seperti yang diceritakan di dalam buku, masih menatap dengan iri dari Gantua, menanti waktunya ketika mereka bisa kembali ke bumi. Dan tamat. Sebuah film yang membangkitkan semangat petualangan dengan visual efek luar biasa pada zamannya. Isabel digambarkan sebagai seseorang yang sangat mencintai petualangan, bahkan gadis itu mendapat dukungan dari sang ibu. Berpetualang adalah sesuatu yang baik karena bisa membantu mengenal dunia dan mengetahui segala macam permasalahan rakyat, sehingga pada suatu hari nanti kau akan menjadi pemimpin yang baik. Hal ini terbukti berkat petualangan Isabel. Mereka bisa mengungkap kejahatan Roderick dan Wick yang secara diam-diam berprofesi sebagai penjarah makam. Target mereka adalah dua benda kegelapan, kacang dan mahkota ajaib, yang mana akan digunakan untuk mengendalikan raksasa sebagai senjata dan pada akhirnya bisa menguasai dunia. Kisah Raja Erik dan para raksasa telah menjadi legenda. Tidak ada yang percaya bahwa ancaman terbesar selalu mengawasi dengan tatapan iri di atas sana. Satu-satunya yang masih percaya adalah para biarawan, yang mana saya rasa mereka telah menceritakan kisah tersebut secara turun-temurun ke generasi baru. Selama ini, mereka mengawasi makam Raja Erik secara diam-diam dan mengetahui rencana Roderick. Mereka mengirim salah satu biarawan, yaitu saudara Abel, untuk mencuri dua benda itu dari Roderick, karena melaporkannya kepada raja pun rasanya percuma. Jack sendiri, seperti yang kita tahu, seorang anak petani yang pemberani, meskipun takut dengan ketinggian. Loh, ente bilang berani bang, kok jadi penakut? Begini anak muda, pemberani itu bukanlah orang yang tidak memiliki ketakutan, tapi orang yang bisa mengendalikan ketakutannya. Jack memiliki hal tersebut, mulai dari melindungi Isabel dari pria-pria hidung belang, memanjat pohon kacang, sampai mengalahkan raksasa. Cita-citanya sejak kecil adalah menjadi anggota kesatria atau pengawal kerajaan. Tentu saja sang ayah melarang karena mimpi itu terlalu tinggi bagi seorang anak petani yang berkubang dengan keringat dan lumpur. Namun pengawal hanyalah profesi, sedangkan sifat kesatria telah tertanam di dalam hati. Sampai akhirnya Jack menjadi bisa menikahi Isabel, sang pujaan hati. Ada banyak cerita yang diadaptasi seperti film ini. Salah satunya mengisahkan tentang Jack yang sedikit berbeda. Pada awalnya semua sama. Jack ditipu karena dibayar dengan kacang. Hanya saja pada cerita ini Jack tinggal bersama sang ibu yang menjanda, bukan paman. Dan Jack menjual sapi, bukan kuda. Jack dimarah habis-habisan karena telah tertipu. Pada malam harinya kacang ajaib itu tumbuh menjadi sangat besar. Kemudian didorong oleh rasa penasaran, Jack pun
memanjat pohon kacang dan menemukan dirinya berada di alam raksasa di mana terdapat sebuah kastil yang sangat besar. Dia melihat raksasa, si pemilik kastil, yang juga merupakan seorang penebang kayu. Selain itu, Jack juga menemukan beberapa harta unik milik raksasa, seperti harpa ajaib yang bisa bernyanyi sendiri dan seekor angsa bertelur emas. Ketika raksasa tertidur, Jack mencuri sekantong koin emas dan melarikan diri. Tak butuh waktu lama bagi Jack menghabisi koin-koin itu, lalu didorong oleh keserakahannya, Jack sekali lagi memanjat pohon kacang. Kali ini dengan tujuan mencuri angsa bertelur emas. Pencurian benda-benda berharga terus dilakukan berulang kali, sampai akhirnya harpa ajaib melaporkannya kepada raksasa. Jack pun segera turun melarikan diri, lalu dia menebang pohon tersebut sehingga membuat raksasa jatuh dan mati. Akhirnya, Jack berjanji kepada ibunya untuk tidak lagi melakukan hal itu. Jack belajar bahwa kebutuhan dan keserakahan adalah dua hal yang berbeda dan bahwa keserakahan pada akhirnya akan membawa malapetaka. Terus anak yang di ending film siapa, Bang? Nah, ini nih. Kalau kalian perhatikan baik-baik, gaya senyum dan giginya sangat mirip dengan Roderick. Nama panggilannya juga Rodi, yang mana biasanya digunakan untuk nama pendeknya Roderick. Lalu bocah itu juga membawa tas yang mirip, ditambah lagi sepertinya dia sangat tertarik dengan mahkota ajaib. Saya pikir mungkin saja dia adalah keturunan Roderick atau setidaknya keturunan dari saudara atau sepupu yang pernah mendengar cerita atau rencana besar Roderick dengan mahkota ajaib. Mungkin saja bocah itu berencana untuk melanjutkan rencana besar leluhurnya berabad-abad yang lalu. Mungkin segitu dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!